Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Cynthia Aman dengan NIM 24109122200028. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, yaitu Anatomi dan Fisiologi, yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Jadi, sistem uropoetik adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin yang merupakan hasil akhir dari proses penyaringan darah. Fungsi utama dari sistem uropoetik ini meliputi ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin, dan homeostatis cairan dan elektrolit, yaitu mengatur keseimbangan air, garam, dan asam basa dalam tubuh. Hubungan sistem uropoetik dengan sistem kardiovaskular. Tentunya, sistem uropoetik dan sistem kardiovaskular saling terikat satu sama lain dalam menjaga homeostatis tubuh, terutama dalam mengatur volume darah dan tekanan darah. Bagaimana hubungannya? Yang pertama itu ginjal menyaring darah setiap detik, sehingga volume darah yang beredar tergantung pada seberapa banyak cairan yang ditahan atau dikeluarkan oleh ginjal. Jika tubuh kelebihan cairan, ginjal akan mengeluarkannya melalui urin, sehingga volume darah menurun dan tekanan darah menurun. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan cairan, akan menahan lebih banyak air, membuat urin lebih pekat, dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Artinya, ginjal bekerja sama dengan jantung dan pembuluh darah untuk memastikan darah tetap mengalir dengan tekanan yang sesuai. Peran hormon renin, angiotensin, aldosteron dalam mengatur tekanan darah dan cairan. Ginjal juga memiliki mekanisme hormonal penting yang disebut sistem renin, angiotensin, aldosteron, yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Renin ini ketika tekanan darah turun, aliran darah ke ginjal juga menurun. Sel khusus di ginjal, yaitu sel juxtaglomerulal, akan melepaskan hormon renin. Selanjutnya ada angiotensinogen menuju ke angiotensin 1 menuju ke angiotensin 2. Renin akan merubah protein angiotensinogen yang diproduksi oleh hati menjadi angiotensin 1, lalu diubah oleh enzim AC, angiotensin converting enzim, menjadi angiotensin 2. Fungsi angiotensin 2 yaitu menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, sehingga tekanan darah naik, merangsang pelepasan aldosteron dari kelenjar adrenal. Selanjutnya ada aldosteron. Hormon ini memerintahkan ginjal untuk menyerap kembali natrium dan air ke dalam darah, sehingga meningkatkan volume darah dan menaikkan tekanan darah. Jadi, sistem uropoetik ini tidak hanya bertugas menyaring limbah dari darah, tetapi juga memainkan peran vital dalam mengatur tekanan darah, volume cairan, dan fungsi jantung, lewat kerjasama kompleks dengan sistem kardiovaskular dan hormonal. Ada beberapa struktur utama sistem uropoetik. Yang pertama itu ada ginjal, atau biasa disebut dengan ren.
Ginjal berjumlah sepasang dan terletak di bagian belakang rongga perut. Anatomi luar ginjal itu berbentuk seperti kacang merah dan dilapisi kapsul pelindung. Anatomi dalam ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada korteks bagian luar, itu merupakan tempat terjadinya filtrasi darah. Yang kedua ada medula bagian tengah, terdiri dari piramida ginjal, tempat urin dikumpulkan. Yang ketiga ada pelvis renalis, bagian dalam tempat pengumpulan urin sebelum diteruskan ke ureter. Yang kedua ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab atas penyaringan dan pembentukan urin. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Yang ketiga ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya membawa urin dari pelvis renalis ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Keempat, ada kandung kemih atau vesika urinaria. Ini merupakan organ berongga yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Strukturnya fleksibel dan bisa menampung sekitar 400 sampai 600 mili urin. Yang kelima ada uretra. Uretra adalah saluran terakhir untuk ekskresi urin keluar tubuh. Perbedaannya, pada pria, uretra lebih panjang dan juga berfungsi dalam sistem reproduksi. Pada wanita, uretra lebih pendek dan hanya berfungsi untuk ekskresi. Jadi, fungsi akhir dari sistem ini adalah mengeluarkan urin yang merupakan limbah tubuh keluar melalui uretra. Untuk tambahannya, ada tambahan informasi berupa ginjal menerima suplai darah dari arteri renalis, yaitu pembuluh darah besar yang membawa darah kaya zat sisa. Metabolisme langsung dari aorta ke ginjal untuk disaring. Setelah darah disaring di ginjal, darah bersih kembali ke sirkulasi tubuh melalui vena renalis yang mengalir ke vena cava inferior. Kedua pembuluh ini merupakan jalur utama keluar masuknya darah ke dan dari ginjal dan penting dalam menjaga kestabilan tekanan darah serta volume cairan tubuh. Di dalam ginjal itu juga unit fungsional utama yang bertanggung jawab atas proses pembentukan urin adalah nefron. Berikut peran masing-masing bagiannya, yaitu yang pertama ada kapsul Bowman, struktur berbentuk mangkuk yang menyelimuti glomerulus. Disinilah proses filtrasi darah pertama kali terjadi dengan memisahkan komponen darah dari air dan zat-zat terlarut seperti glukosa, asam amino, dan urea. Selanjutnya, tubulus proksimal. Setelah difiltrasi, cairan masuk ke tubulus proksimal yang berfungsi melakukan reabsorpsi besar-besaran terhadap air, glukosa, asam amino, dan ion penting kembali ke dalam darah. Beberapa zat sisa juga mulai diekskresikan ke sini. Berikutnya ada lengkung Henle. Bagian ini memiliki 2 segmen turun dan naik. Disinilah reabsorpsi air dan natrium terjadi secara selektif untuk membantu menciptakan konsentrasi urin yang optimal. Dan yang terakhir ada tubulus distal, menyempurnakan proses reabsorpsi dan sekresi ion seperti natrium, kalium, dan hidrogen. Bagian ini juga dipengaruhi oleh hormon seperti aldosteron dan ADH dalam pengaturan volume serta konsentrasi urin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses pembentukan urin.
Jadi urin ini terbagi dari dua, yaitu urin primer dan juga urin sekunder. Urin primer adalah cairan hasil dari proses filtrasi darah di glomerulus ginjal. Cairan ini masih mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Oleh karena itu, urin primer belum dapat dikeluarkan dari tubuh karena masih perlu mengalami proses lanjutan. Setelah melewati proses reabsorpsi dan sekresi di tubulus ginjal, urin primer akan berubah menjadi urin sekunder, yaitu cairan sisa metabolisme yang sudah tidak mengandung zat berguna dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Urin sekunder memiliki volume yang jauh lebih sedikit dibanding urin primer dan umumnya mengandung urea, kelebihan ion, dan zat sisa lainnya. Proses pembentukan urin di nefron terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama ada filtrasi glomerulus. Darah masuk ke glomerulus dan cairan disaring ke kapsul Bowman, menghasilkan filtrat glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion diserap kembali ke darah di tubulus ginjal. Yang ketiga, ada sekresi. Zat-zat yang masih perlu dibuang seperti ion H+ dan obat-obatan disekresikan dari darah ke tubulus. Yang keempat, ada ekskresi. Hasil akhir berupa urin akan mengalir dari pelvis ginjal, kemudian ke ureter, kandung kemih, dan terakhir keluar lewat uretra. Pentingnya sistem uropoetik dalam kesehatan masyarakat. Tentunya kesehatan masyarakat harus peka terhadap kesehatan sistem uropoetik yang sangat penting bagi kualitas hidup seseorang. Beberapa penyakit akibat kesalahan dalam menjaga sistem uropoetik yaitu ada infeksi saluran kemih atau ISK. Ini sering terjadi terutama pada wanita. Yang kedua ada batu ginjal. Ini akibat endapan mineral di ginjal. Yang ketiga ada gagal ginjal. Kondisi serius yang menyebabkan ginjal tidak bisa menyaring darah dengan baik. Untuk lebih jelasnya terkait gagal ginjal kronik atau GGK adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap dan tidak dapat kembali normal. Ginjal tidak lagi mampu menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah secara efisien. Jika ginjal tidak lagi berfungsi optimal, biasanya saat sudah mencapai stadium 5, pasien akan memerlukan dialisis, yaitu proses pembersihan darah dari limbah dan cairan berlebih secara buatan. Mengapa edukasi penting? Jadi, edukasi itu untuk yang pertama bisa mendeteksi dini untuk mencegah komplikasi. Yang kedua, itu untuk menerapkan gaya hidup sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan minum cukup air dan tidak menahan urin. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berbagi ilmu bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.